Selamat pagi Bapak Ibu dan jemaat sekalian. Mari kita mempersiapkan diri. Jemaat sekalian dipersilakan berdiri. Mari kita bersatu teduh dan kita mempersiapkan diri untuk mengikuti ibadah. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberi kelegaan kepadamu. Kebaktian Gereja Reform Injili Indonesia Pusat dibuka dalam nama Allah Bapa, Allah Anak yaitu Yesus Tuhan kita, dan Allah Roh Kudus, ketiganya yang esa. Jemaat sekalian, mari kita bersama-sama dengan seluruh makhluk menyanyikan pujian, mengangkat pujian untuk Tuhan dan Allah kita. Kita nyanyikan pujian lagu pertama, Hai Semua Ciptaannya. Hai semua ciptaannya, bernyanyi dan memujilah. Haleluya, haleluya. Sinar mentari memancar, terang lembut bulan bersinar. Puji Allah, puji Allah. Haleluya, haleluya, haleluya. Air jernih mengalirlah, bagai musik hidup indah. Puji Allah, haleluya. Kaulah sumber terang kekal, yang memberikan kehangatan. Puji Allah, puji Allah. Haleluya, haleluya, haleluya. Hai semua ciptaannya, bersujud dan menyembahlah. Puji Allah, haleluya. Puji Bapa, Putra dan Roh, puji Kristus yang esa. Puji Allah, puji Allah. Haleluya, haleluya, haleluya. Mari kita bersama-sama bersatu di dalam doa. Bapa kami yang di surga, kami bersyukur, kami berterima kasih atas kesempatan untuk sekali lagi datang ke hadapan Engkau. Kami bersyukur diberi kesempatan untuk menguduskan
hari Sabat kami, ketika kami mengingat kembali Kristus yang telah mati dan bangkit, Kristus yang telah menebus kami. Kami bersyukur Tuhan memberikan kesempatan kepada kami untuk beribadat kepada Engkau. Tuhan, biarlah segala macam beban yang kami hidupin, segala macam sukacita dan segala macam keinginan yang Tuhan berikan kepada kami letakkan di dalam kaki-Mu, kami bawa ke dalam ibadah kami, dan kiranya Tuhan berkenan akan ibadah kami. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama Yesus Kristus kami mengucap syukur, kami berdoa. Amin. Jemaat sekalian dipersilakan duduk. Mari kita mengingat bahwa hanya ada satu jalan untuk menuju kepada Tuhan. Tidak ada jalan lain. Ini adalah satu lagu yang mengingatkan kita bahwa salib menghantarkan kita ke surga. Pujian nomor 2, salib hantar aku terus ke surga. Sekalian kita bersama-sama membuka Alkitab, kita bersama-sama membaca firman Tuhan. Hari ini kita akan membaca dari Lukas pasal 14 ayat yang ke-16 sampai 24. Lukas pasal 14 ayat yang ke-16 sampai ayat yang ke-24. Kita akan membaca bersama-sama baik dari mimbar maupun jemaat sekalian. Lukas pasal 14 ayat 16 sampai 24. Tetapi Yesus berkata kepadanya, ada seorang mengadakan perjamuan besar dan ia mengundang banyak orang. Menjelang perjamuan itu dimulai, ia menyuruh hambanya mengatakan kepada para undangan, marilah, sebab segala sesuatu sudah siap. Tetapi mereka bersama-sama meminta maaf. Yang pertama berkata kepadanya, aku telah membeli ladang dan aku harus pergi melihatnya. Aku minta dimaafkan. Yang lain berkata, aku telah membeli 5 pasang lembu kebiri dan aku harus pergi mencobanya. Aku minta dimaafkan. Yang lain lagi berkata, aku baru kawin dan karena itu aku tidak dapat datang. Maka kembalilah hamba itu dan menyampaikan semuanya itu kepada tuannya. Lalu murkalah tuan rumah itu dan berkata kepada hambanya, pergilah dengan segera ke segala jalan dan lorong kota, dan bawalah kemari orang-orang miskin, dan orang-orang cacat, dan orang-orang buta, dan orang-orang lumpuh. Kemudian hamba itu melaporkan, Tuan, apa yang Tuan perintahkan itu sudah dilaksanakan. Tetapi sekalipun demikian, masih ada tempat. Lalu kata Tuan itu kepada hambanya, pergilah ke semua jalan dan lintasan,
dan paksalah orang-orang yang ada di situ masuk, karena rumahku harus penuh. Sebab aku berkata kepadamu, tidak ada seorang pun dari orang-orang yang telah diundang itu akan menikmati jamuanku. Demikianlah firman Tuhan yang kita baca pada pagi hari ini. Kita bersyukur karena kita adalah orang-orang miskin, orang-orang cacat, orang-orang buta, dan orang-orang lumpuh yang Tuhan sudah bawa dan Tuhan sudah selamatkan. Tetapi Tuhan masih berkata, rumahku harus penuh. Biarlah ini menjadi ingatan, menjadi pengingat bagi kita semua bahwa kita yang sudah Tuhan panggil, kita juga harus memanggil orang-orang yang lain. Mari kita merespon firman Tuhan yang kita baca dengan menyanyikan pujian nomor 3, pintu telah kututup. Jemaat sekalian, bersyukur atas segala kesempatan yang Tuhan berikan kepada kita, khususnya bagi kita yang bisa mengikuti ibadah secara fisik di tempat ini. Mohon perhatian agar kita tetap menjaga prosedur kesehatan, kita memakai masker selama kita berada di tempat ini, dan mengikuti arahan dari usher. Sesuai aturan pemerintah, untuk ibadah kita memakai maksimal 50% dari kapasitas. Oleh karena itu, bila diperlukan, usher akan mengatur tempat duduk, mohon dapat bekerja sama. Kemudian bagi kita yang hadir di tempat ini, dipersilakan untuk mendata diri. Kita dapat mendata diri melalui 3 cara. Pertama adalah membuka alamat di bit.ly/KUGRI Pusat. Silakan diisi melalui browser atau melalui WA atau SMS ke nomor 0812 5000 3900 dengan format yang dapat dilihat di layar. Atau Bapak Ibu sekalian dapat mengambil formulir dari usher bila tidak dapat melakukan pendataan melalui kedua hal yang sudah disebut terlebih dahulu. Lalu hari ini pada pukul 16 waktu Indonesia Barat akan ada siaran ulang kebaktian Mandarin tadi pagi, kebaktian Indonesia, kebaktian ini, dan juga English service. Bagi Bapak Ibu yang mempunyai kenalan saudara yang tidak mempunyai kesempatan untuk mengikuti kebaktian pada pagi hari ini, dapat mengikuti siaran ulang ketiga kebaktian tersebut.
Selanjutnya adalah gerakan ini melakukan 2 acara yang tahun ini dilakukan secara online streaming. Yang pertama adalah BCN, yaitu untuk anak-anak kelas 4 sampai kelas 7 untuk tahun ajaran yang baru. Berarti sekarang mereka berada di kelas 3 sampai kelas 6 SD. Itu tanggal 21 sampai 24 Juni. Setiap hari dilakukan dari pukul 8 sampai pukul 12. Lalu tanggal 28 Juni sampai tanggal 1 Juli itu adalah untuk anak remaja kelas 8 sampai kelas 12 atau mereka yang lulus SMA pada tahun ini. Acara ini untuk NRITC akan dilakukan pukul 8 sampai pukul 11.30. Bagi Bapak Ibu yang tinggal di Jabodetabek, dibuka kesempatan untuk hadir secara fisik mengikuti kedua acara ini. Acara ini akan dilakukan di dalam bahasa Indonesia, akan diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris dan Mandarin. Anak-anak usia sekolah minggu dan anak-anak usia remaja adalah sebenarnya masa depan gereja. Kalau kita lihat di dalam Alkitab, ada 2 kejadian di mana anak-anak dipanggil dan dipilih langsung oleh Tuhan. Yang pertama adalah ketika Daud dipanggil oleh ayahnya menjadi untuk diurapi, dicari oleh Nabi Samuel untuk diurapi menjadi seorang raja. Lalu bahkan Nabi Samuel sendiri ketika dia dipanggil Tuhan untuk menjadi seorang nabi, dia dipanggil pada waktu masih kecil. Apa yang sedang dikerjakan oleh Daud ketika dia dicari oleh Nabi Samuel? Dia sedang menggembalakan kambing domba. Sesuatu yang dikerjakan, sesuatu yang sangat umum yang dilakukan pada saat itu. Apa yang dilakukan oleh Samuel ketika Tuhan panggil dia? Samuel sedang tidur. Sesuatu aktivitas yang tidak mungkin kita tidak kerjakan. Tetapi di dalam 2 peristiwa itu ada 2 nama yang kita perlu perhatiin. Yang pertama adalah Isai, ayah daripada Daud, dan yang kedua adalah Nabi Eli, orang yang tahu bahwa memang Tuhan panggil kedua anak ini. Di dalam setiap anak yang Tuhan titipkan, yang Tuhan berikan kesempatan kepada kita untuk kenal, ada potensi Tuhan mau pakai mereka secara besar di dalam perluasan kerajaan Tuhan. Sama seperti Daud, ia dipanggil oleh Isai. Sama seperti Samuel, ia dipanggil oleh Nabi Eli. Hari ini untuk BCN dan NRITC, mari kita menjadi Isai, mari kita menjadi Nabi Eli, memanggil setiap anak-anak yang Tuhan mungkin akan pakai secara besar di masa mendatang. Mungkin waktu itu kita sudah tidak ada lagi, tetapi mereka tidak bisa datang sendiri. Mereka harus diberitahu, mereka harus dipanggil, mereka harus diajak, dan kitalah yang akan mengajak mereka. Silakan Bapak Ibu, BCN dan NRITC menjadi satu acara untuk memanggil mereka yang akan Tuhan pakai di dalam perluasan kerajaan Tuhan di masa mendatang. Pengumuman selanjutnya adalah selama 1 minggu akan ada acara streaming Reform Injili yang dapat kita nikmati bersama, kita dapat belajar, kita dapat bersama-sama mengerti beban daripada pekerjaan Tuhan di masa ini. Hari Senin ada 1 acara yang kita dapat ikuti, kalau Bapak Ibu dapat hadir langsung akan sangat baik, atau kalau tidak melalui streaming, yaitu Rally Doa BCN dan NRITC 2021 pukul 19 waktu Indonesia Barat dengan tema kemuliaan Allah dalam persembahan masa muda, akan dipimpin dan dibawakan oleh Pendeta Antonius Stephen Un. Mari kita bersama-sama berlutut, berdoa di hadapan Tuhan, minta mengerti bagaimana kehendak Tuhan di dalam acara BCN dan NRITC. Lalu hari Selasa sampai Kamis pukul 19 ada eksposisi Injil Yohanes. Minggu ini episode 40 sampai 42. Lalu hari Jumat pukul 18.30 ada PAGRI Pusat dengan tema Allah ada di surga
dan Engkau di Bumi. Akan dibawakan oleh Pendeta Yadi S5. Pada hari Sabtu pukul 6.30 pagi, jemaat sekalian diajak untuk bersama-sama berlutut mengikuti PD GRI Pusat. Pukul 17 ada konser klasik dan pukul 19 ada Kapin Serui 2013. Kapin adalah kebaktian yang dipakai Tuhan untuk membangunkan, untuk memanggil mereka yang belum percaya kepada Tuhan. Silakan ajak, kalau ada kenalan, ada saudara, ada keluarga yang belum percaya kepada Kristus, silakan ajak untuk mengikuti Kapin Serui 2013 Sabtu pukul 19. Selain untuk dewasa, GRI juga mengadakan sekolah minggu di dalam 3 bahasa, yaitu bahasa Indonesia, bahasa Inggris, dan bahasa Mandarin, mulai dari umur batita sampai kelas 7, dengan jadwal yang berbeda-beda karena dalam berbentuk kelas. Untuk info jadwal, silakan menghubungi nomor yang ditampilkan 0813 5000 1700. Dan juga minggu ini ada persekutuan remaja. Mari kita ajak anak-anak remaja untuk mengikuti persekutuan supaya mereka dapat bersama-sama bersekutu dengan rekan-rekan mereka. Selanjutnya dibuka pendaftaran program musik paruh waktu. Program ini untuk anak usia minimal 6 tahun dan juga dibuka untuk dewasa. Silakan dilihat jenis alat musik yang ditawarkan. Kemudian pendaftaran ditutup tanggal 1 Juli. Lalu untuk informasi biaya, silakan menghubungi nomor dan email yang ditampilkan di layar. Pengumuman selanjutnya yang kita perhatikan bersama-sama, GRII mengadakan program vaksinasi hari Rabu dan hari Kamis, 16 dan 17 Juni, yaitu untuk umum, dibuka untuk umum, syaratnya adalah usia 18 tahun pada saat tanggal vaksinasi, tidak boleh kurang 1 hari pun. Jadi usia 18 tahun pada tanggal vaksinasi. Kalau tanggal 16 berarti sudah harus 18 pada tanggal 16 atau tanggal 17. Berlaku untuk penduduk DKI atau yang tinggal di DKI dibuktikan dengan surat domisili, atau yang ketiga mereka yang bekerja di DKI dibuktikan dengan surat keterangan perusahaan. Ini karena slot terbatas wajib mendaftar. Jadi silakan lihat link yang diberikan, silakan ambil waktu untuk foto, harus mendaftar karena slot terbatas. Silakan diberitahu kepada kenalan karena ini dibuka untuk umum, bukan hanya untuk jemaat, tetapi dibuka untuk seluruh penduduk DKI atau mereka yang bekerja dan beraktivitas di DKI. Selanjutnya, gereja menerima permohonan pemberkatan nikah. Ada 3 pasang yang akan menikah. Yang pertama adalah Hendrik Santoso Sugiyarto dengan Monica Elin. Yang kedua, Lim Suntarjono dan Dorothy. Pasangan ketiga, Lasquido dan Veronica. Silakan bila Bapak Ibu jemaat sekalian mempunyai keberatan yang sah, silakan disampaikan kepada sekretariat, dan kita bersyukur bahwa ketiga pasangan ini sedang merencanakan pernikahan mereka. Pengumuman selanjutnya adalah kelas pranikah dan konseling atau PMC akan dimulai kembali, dimulai tanggal 3 Juli hari Sabtu pukul 16.30 sampai 18.30 waktu Indonesia Barat selama 12 kali atau 12 minggu. Kelas dilakukan secara fisik dengan wajib mengikuti protokol kesehatan. Bagi peserta dari Jabodetabek wajib yang akan menikah dalam waktu 2 tahun
itu wajib untuk hadir di dalam kelas fisik. Bagi mereka yang berada di luar Jabodetabek atau untuk pendengar dapat mengikuti kelas secara offline. Kelas pranikah ini terbuka untuk anggota dan juga non-anggota GRI. Silakan mendaftar di link yang ditampilkan. Demikianlah pengumuman yang disampaikan pada pagi hari ini. Jemaat dipersilakan berdiri. Mari kita menyanyikan pujian nomor 3, ayat yang pertama. Kita mempersiapkan hati kita untuk berdoa syafaat di hadapan Tuhan. Lagu pujian nomor 3, ayat yang pertama saja. Kita untuk berdoa syafaat. Bapa kami yang di surga, ampuni kami akan kesalahan kami. Kami yang diperhitungkan benar melalui kebenaran Kristus. Kami yang disucikan melalui darah Kristus. Kiranya Tuhan sekali lagi mengampuni segala kesalahan kami, sehingga kami layak berdoa di hadapan Engkau. Terima kasih Tuhan. Mari jemaat sekalian kita berdoa bagi gereja Tuhan di masa ini dan di masa mendatang. Kita berdoa agar kiranya Tuhan memakai setiap kita untuk menjadi alat mengerjakan pekerjaan Tuhan, baik di masa ini maupun di masa mendatang. Mari kita bersama-sama buka suara kita bersama-sama berdoa. Bapa kami yang di surga, kami sekali lagi menyerahkan kesempatan untuk berbagian di dalam pekerjaan Tuhan. Kesempatan untuk melihat bagaimana Tuhan menyatakan kehendak-Mu, baik di masa ini maupun juga di masa-masa mendatang. Kami yang sudah Tuhan panggil, kami yang sudah Tuhan tebus, kami yang sudah Tuhan ajak untuk datang beribadah kepada Engkau. Kiranya kami dapat peka, kami dapat mengerti kehendak-Mu, kami dapat diizinkan berbagian di dalam seluruh pelaksanaan kehendak Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami mau menyerahkan sekali lagi kepekaan kami, hubungan pribadi kami, baik kepada Tuhan maupun juga kepada sesama jemaat Tuhan. Tuhan pimpin dan Tuhan pakai setiap kesempatan yang Tuhan berikan kepada kami. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Yesus Kristus kami mengucap syukur, kami berdoa. Amin. Yang kedua, mari kita bersama-sama kita berdoa bagi BCN dan NRITC. Anak-anak yang saat ini masih kecil, mereka yang masih SD, mereka yang masih remaja, kiranya Tuhan pakai di masa mendatang dengan luar biasa. Dan mari kita berdoa supaya kedua kebaktian ini Tuhan akan pakai untuk memanggil anak-anaknya di masa mendatang. Mari kita buka suara, kita bersama-sama berdoa. Tuhan, kami sekali lagi menyerahkan BCN dan NRTC ke dalam tangan Tuhan. Kami mau sekali lagi menyerahkan anak-anak, baik mereka yang berada di dalam usia sekolah minggu maupun juga anak-anak di dalam usia remaja. Berbelas kasihanlah Tuhan kepada anak-anak kami. Biarlah Tuhan memberikan kesempatan kepada mereka untuk percaya kepada Engkau. Bukan saja percaya, tetapi Tuhan memberikan kesempatan kepada mereka untuk menjadi anak-anak-Mu yang Tuhan pakai untuk menyebarkan Injil, menyatakan kehendak-Mu di dalam zamannya mereka. Jangan tinggalkan anak-anak kami ya Tuhan. Jangan biarkan anak-anak kami jauh daripada jalan yang Tuhan sudah tetapkan. Biarlah kami Tuhan pakai untuk memakai kami, memanggil, mencari, mengetahui siapa yang harus kami ajak. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Yesus Kristus kami mengucap syukur, kami berdoa. Tuhan, inilah doa kami. Kiranya Tuhan mendengar dan Tuhan berkenan akan setiap doa yang kami bawakan di hadapan Engkau. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Yesus Kristus kami mengucap syukur, kami berdoa. Amin. Jemaat dipersilakan duduk. Kita akan mendengarkan persembahan pujian.
oleh paduan suara GRII. Pujian yang akan diberikan dengan judul Lord of All Hopefulness. Silakan paduan suara GRII untuk mempersiapkan diri. Mari kita angkat pujian lagu nomor 3, mulai ayat yang kedua.
Saudara sekalian, saya pernah membaca sebuah teks yang menceritakan seorang pendeta Skotlandia yang dipecat dari sebuah gereja karena dianggap gagal. Mereka mengatakan sudah melayani selama ini, kenapa baru hanya 1 orang anak saja yang bertobat. Itu adalah anak umur 9 tahun. Maka mereka tidak memperpanjang kontraknya sehingga pendeta itu harus berhenti dari gereja tersebut. Ketika dia sedang keluar dengan penuh kesedihan, disambut oleh seorang anak yang bertobat dalam pelayanan dia. Anak itu begitu bersuka cita karena menerima Tuhan Yesus, tetapi pendeta itu hanya bisa melihat dengan kesedihan. Anak itu, saudara sekalian, mungkin saudara pernah mendengar, bertobat pada waktu pendeta berkhotbah. Dia mengatakan, aku nggak punya uang untuk memberi uang persembahan, tolong taruh nampan itu ke situ, ke bawah, sehingga aku bisa memberikan diriku untuk Tuhan Yesus. Anak itu namanya Robert Moffat dan menjadi seorang misioneri yang kemudian mempengaruhi orang bernama David Livingstone, seorang yang nantinya akan membawa 2 juta orang Afrika mengenal Tuhan Yesus. Saudara-saudara sekalian, mari bawa anak-anak ke dalam BCN. Kita tidak pernah tahu anak-anak umur berapapun itu, umur 8, umur 9, mungkin Tuhan akan persiapkan dia untuk menjadi orang yang penting dalam kerajaan surga. Mari kita dipakai oleh Tuhan, mari kita sebarkan, mari kita ajak banyak orang untuk ikut BCN. Saudara sekalian, kita akan segera mendengarkan firman Tuhan dan pagi hari ini akan dilayani oleh Pendeta Stephen Tong. Mari kita bersama-sama menyanyi sekali lagi bait pertama, lagu nomor 3, mempersiapkan hati kita. Kita hari ini tetap berkhotbah mengenai gereja Laodikia. Minggu lalu yang baptis banyak sekali, kita cuma bicara satu bagian, yaitu orang Manado bilang lau-lau. Artinya suam-suam, tidak panas, tidak dingin. Sesudah itu masih ada apa yang Tuhan bicara tentang Laodikia? Mari kita membaca bersama-sama dari kitab Wahyu pasal yang ketiga. Kitab Wahyu pasal yang 3. Kita akan membaca dari ayat selanjutnya. Kita bersama-sama memulai daripada ayat pasal ketiga. Kitab Wahyu pasal ketiga, kita membaca bersama-sama dari ayat yang ke-17. Semua membaca. Karena engkau berkata, aku kaya dan aku tidak memperkayakan diriku. Dan aku tidak kekurangan apa-apa. Dan karena engkau tidak tahu bahwa engkau melarat dan malang, miskin, buta, dan telanjang, maka aku menasihatkan engkau
supaya engkau membeli daripadaku emas yang telah dimurnikan dalam api, agar engkau menjadi kaya, dan juga pakaian putih supaya engkau memakainya, agar jangan kelihatan ketelanjanganmu yang memalukan, dan bagi minyak untuk melunaskan matamu, supaya engkau dapat melihat. Barang siapa ku kasihi, ia ku tegur dan ku hajar. Sebab itu relakanlah hatimu dan bertobatlah. Sampai di sini dulu. Saudara-saudara, mari kita berdoa. Tuhan pimpinlah jam selanjutnya, berilah pengertian, keinsyafan yang seperlunya, sehingga kami boleh mengerti kesalahan dan kami boleh mendapatkan kemajuan di dalam iman dan kerohanian kami. Dengar doa kami yang kami panjatkan dalam nama Yesus Kristus, penebus dan juru selamat kami yang hidup. Amin. Saudara-saudara, Tuhan Yesus setelah bicara tentang kamu tidak dingin dan tidak panas, maka aku akan memuntahkan engkau keluar dari mulutku. Saudara-saudara, setelah teguran yang begitu keras, lalu Yesus membicara lagi kepada gereja di Laodikia. Engkau berkata, ini bukan Yesus yang kata, engkau yang berkata. Berarti Laodikia bicara kepada sendiri. Apa artinya bicara kepada sendiri? Itu satu gejala psikologi yang sangat bahaya. Saya akan menguraikan hal tentang hal ini. Engkau berbicara sendiri, sama dengan bicara di dalam hatimu. Engkau tidak bicara sama orang. Engkau sendiri kata-kata kepada sendiri. Apa artinya sendiri berkata kepada sendiri? Di sini dirinya satu pribadi sudah dipecahkan menjadi dua. Sehingga yang pertama ada diri yang menjadi subjek. Yang kedua menjadi diri yang menjadi objek. Ini artinya merelatifkan pribadi sendiri menjadi sesuatu dialog antara diri dan diri. Di dalam psikologi ini sesuatu gejala yang sangat bahaya. Kalau orang bicara sama diri, lalu dianggap itu kebenaran yang dia hanya diri tahu, dan hanya bicara kepada diri dan tidak pengkoreksi dari luar, maka kalau dia mempunyai tanggapan dan mempunyai impresi yang salah tentang diri, dia akan merugikan diri. Hidup selanjutnya tidak akan baik. Saudara-saudara, jangan lupa engkau dicipta oleh Tuhan di dalam keadaan relativitas. The relativity which caused the relationship possible in interpersonal relationship. Di dalam pribadi dan pribadi manusia bisa bicara. Sehingga saya bicara sesuatu, engkau menjawab sesuatu. Tanya jawab, saling menanya atau saling menjawab, atau saling berbicara atau saling berdiskusi. Itu membuat kita mempunyai komunikasi. Tetapi relativitas yang pertama selalu adalah antara manusia dan Tuhan Allah. Relasi kedua baru antara manusia dan manusia. Tetapi banyak orang cuma mengerti dua relasi ini. I and God, I and other people. Saya berrelasi dengan Tuhan. Itu perlu iman, perlu janji, perlu doa, dan perlu mengerti firman yang diwahyukan. Sebab Tuhan berkata, aku dengar. Aku berdoa, Tuhan dengar. Itu relasi antara aku dan Tuhan. Itu cukup tidak? Tidak cukup. Kita tidak mungkin hidup tidak ada kawan, tidak ada orang relatif, tidak ada orang yang famili, tidak ada orang yang kita kasihi atau kita benci atau kita senang atau kita jengkel atau kita perhatikan. Di situ menimbulkan kedua macam relasi. Relasi vertikal, saya dengan Tuhan. Relasi horizontal, saya dengan sesama. Selain dua macam itu masih ada yang tidak pernah diperhatikan banyak orang. Relasi antara saya dan saya. Loh, apa itu?
yaitu dirimu, hubungan dengan dirimu sendiri. Mengapa ada ini? Inilah keajaiban yang disebut peta teladan Allah. Tidak ada anjing bicara sama sendiri. Tidak ada kucing bicara sama sendiri. Tidak ada binatang yang mempunyai self dialog. Hanya manusia. Masih ingat kadang-kadang malam-malam engkau mikir tadi pagi dimarahin oleh orang, engkau jengkel. Dan engkau bicara sama diri. Mana boleh saya diginiin. Lain kali kalau gini saya akan bantah. Saya akan lawan dia. Nah itu bicara sama sendiri. Terus sudah capek engkau tidur kan. Nah, bicara sendiri. Berbicara kepada sendiri. Jadi dirimu siapa? Subjek. Lalu yang dengar engkau objek. Jadi saya mencabangkan diri menjadi dua. Saya bicara sama diri saya. Saya tegur saya sendiri. Jangan begitu. Lain kali tidak boleh begitu. Jangan mau dihina. Mesti berani melawan. Saya tidak mau lagi mesti menjadi orang rajin. Bicara sendiri. Isinya itu menentukan hari depan. Dengar baik-baik ya. Waktu engkau sakit keras, engkau bicara sama sendiri tentang apa? Waktu engkau dihina, engkau bicara sama sendiri tentang apa? Apa sih yang mengakibatkan kita sering bicara sendiri? Terlalu benci, terlalu dihina, selalu dilawan, atau kita dipukul, atau kita dibenci, kita difitnah. Itu mengakibatkan kepahitan yang akibatnya saya bicara sama saya sendiri. Apalagi kalau engkau pacaran patah hati. Sesuai itu susahnya. Hampir mau mati tapi tidak berani. Mau hidup kurang cukup kekuatan. Akhirnya bicara sama saya mulai hari ini tidak mau pacaran lagi. Atau saya mulai hari mau benci semua perempuan. Banyak orang menaruh dendam karena ada perempuan yang dicintai tidak menjawab dan tidak menerima cintanya. Itu sebab dia mulai melawan, membenci diri, akhirnya menjadi membenci semua perempuan. Di California ada seorang profesor fisika. Karena selalu pacar gagal. Akhirnya dia seorang profesor tapi tidak bisa tahan. Akhirnya kelihatan perempuan diperkosa lalu dibunuh. Dibunuh. Di daerah itu tidak ada orang tahu kenapa banyak perempuan yang dibunuh. Sesudah itu mereka mentelusi terus. Tak sangka yang membunuh perempuan 27 orang. Satu profesor yang waktu siangnya mengajar seperti orang gentleman. Waktu malamnya seperti binatang liar yang sangat benci sama perempuan. Dirayu, diperkosa, setelah dibunuh, dibuang mayatnya ke sawah, ke lumpur, ke kali. Dan selalu cuci tangan sampai tidak ada gejala apapun orang bisa tangkap. Padahal dia adalah seorang pembunuh yang lebih jahat daripada binatang yang buat apapun. Setelah ditemukan ditulis di surat kabar. Ternyata profesor ini adalah seorang jahat yang sudah menghabisi hidup 27 wanita yang cantik setelah diperkosa, dibunuh. Kenapa? Benci. Kenapa benci? Dia mempunyai suatu keputusan, mulai hari ini saya akan melihat perempuan yang cantik, saya perkosa dulu, saya bunuh. Karena saya balas dendam. Kenapa saya ditolak? Sifat manusia bisa jahat sampai seperti menakutkan, bukan? Tapi saudara-saudara, hal-hal terjadi seperti ini karena ada pembicaraan kepada diri dulu. I cannot do this. I cannot face this kind of the difficulty insult. Saya tidak bisa menerima dipermalukan seperti ini. Saya mesti dendam. Saya mesti bunuh. Karena bicara sama sendiri salah, tinggal lakunya menjadi liar. Saudara-saudara, hati-hati apa yang pernah kau bicara tentang dirimu sendiri. Apa yang kau pernah bicara, janji kepada dirimu sendiri. Bicara. Ini adalah satu gejala psikologi yang menakutkan. Ini juga adalah sesuatu side effect dari eksistensialisme yang dibicarakan, didiskusikan banyak filosof. Pada waktu saya masih muda,
umur 30-an. Saya mempelajari begitu banyak psikologi, khususnya tentang eksistensialisme. Dari Kierkegaard, daripada Camus, daripada Jean-Paul Sartre, dari Unamuno, daripada orang-orang seperti Karl Jaspers, Martin Heidegger, Nietzsche, Feuerbach, semua pikiran-pikiran daripada eksistensialisme saya pelajari. Karena waktu itu kita sedang mengalami masa muda, mempunyai banyak pengalaman yang tidak pernah mengerti apa itu artinya. Akhirnya belajar dan saya mengetahui Sartre daripada Prancis pernah menulis satu makalah mengatai dua istilah, being in itself dan being to itself, berada pada diri dan berada menghadap diri. Di situ manusia memisahkan diri menjadi subjek melawan objek. Diri bicara sama diri dan yang dengar dia sendiri. Yang bicara dia sendiri. Apa yang dibicarakan semua orang bervariatif banyak, tetapi selalu dianggap itu kebenaran. Nah, di sini bahayanya. Kalau yang tidak benar dianggap itu kebenaran. Bicaranya sudah menipu, bicaranya sudah merubah, bicaranya sudah palsu, dan bicaranya tidak bisa dipertanggungjawabkan. Yang tidak benar dianggap benar, nah itu lebih menipu diri. Yang benar dianggap tidak benar, dia memperkosa kebenaran. Saudara-saudara, saya tidak tahu ya, selama hidupmu di dalam dunia berapa puluh tahun ini, berapa kali kalimat-kalimat penentu yang merubah hidupmu di dalam peristiwa diri bicara sama diri. Apa yang kau katakan? Di sini kita melihat Tuhan melihat hati manusia dan dia berkata, Laodikia, engkau berkata kepada siapa? Tidak ada objeknya. Berkata kepada diri. Laodikia bicara sama Laodikia. Gereja Laodikia menganggap dirinya bicara sesuatu supaya dirinya dengar lebih tegas. Engkau bicara, aku kaya. Engkau bicara, aku telah mendapatkan pekerjaan, harta yang banyak. Engkau berkata, aku tidak kekurangan apa-apa. Nah, saudara-saudara, inilah kurang. Kurang apa? Kurang kesadaran dari kekurangan diri. Ini bahaya sekali. Sudah kurang, tidak rasa kurang. Ada orang yang sangat malu, tapi tidak pernah rasa malu karena kekurangan perasaan malu. Kalau seorang tidak pakai baju jalan-jalan di tengah jalan, engkau rasa bagus, atau engkau rasa kasihan, atau engkau rasa cici, karena dia tidak tahu, dia tidak pakai baju, dia malu, tapi tidak tahu malu. Maksudnya korupsi sebanyak mungkin tidak malu, berbuat salah banyak tidak malu, kurang sesuatu yang tidak disadar kekurangannya. Itulah kekurangan yang paling menakutkan. Bahaya yang sangat membahayakan, tapi tidak disadari itu bahaya. Itulah paling bahaya. Engkau berkata, Tuhan Yesus menyebut Laodikia, gereja Laodikia. Sekarang saya kasih tahu, engkau berkata. Itu kata apa? Kata kabar diri. Bahaya sekali. Saudara masih ingat apa yang engkau bicara kabar dirimu? Engkau berkata, aku kaya, aku telah untung banyak, aku tidak kekurangan apa-apa. Justru itulah kekuranganmu. Kekurangan pengertian bahwa engkau kurang. Orang yang tidak rasa diri kurang pengetahuan tidak mungkin maju. Orang yang tidak sadar diri itu terlalu bodoh tidak mungkin jadi bijaksana. Orang tidak sadar kalau diri itu sakit pasti tidak mungkin sembuh. Karena dia sakit pun tidak sadar, tidak merasa diri sakit. Itu penyakit yang tidak bisa ditolong. Itu sebab Tuhan Yesus berkata, Laodikia, engkau berkata.
Saya merenung ayat-ayat ini sampai sendiri takut. Apakah kita pernah ada keadaan yang menakutkan, keadaan kekurangan yang menakutkan, keadaan berdosa yang menakutkan, tapi diri kita sadar, lalu kita bicara, I have nothing wrong, I have nothing dangerous, I have nothing need, I have everything. Engkau berkata, aku kaya, aku telah untung banyak, aku tidak kekurangan apa-apa. Engkau berkata, setelah engkau berkata mengkonfirmasikan bahwa dirimu cukup, dirimu kaya, dirimu tidak berkekurangan apa-apa. Berkata, ini namanya dialog pertama antara Tuhan dan kita. Dialog kedua antara kita dan sesama. Dialog ketiga antara kita dan kita. Setelah kita berkata-kata kepada diri dengan kalimat yang salah, baru Tuhan mengatakan, sekarang dengar kataku. Sebenarnya engkau bilang engkau kaya, no. Engkau untung banyak, no. Engkau tidak berkekurangan apa-apa, nothing right. You are wrong, I tell you. Lalu kata Tuhan berlawanan dengan kata daripada Laodikia. Laodikia mengatakan tiga, aku sudah kaya, aku dapat harta banyak, aku tidak berkekurangan apapun. Tuhan bilang, bukan demikian. Engkau adalah orang yang kasihan, orang yang picik, orang yang susah, orang yang telanjang, orang yang miskin, dan orang buta. Waduh, jawaban Yesus berlawanan dengan kebanggaan Laodikia. Pada waktu Laodikia membanggakan diri kaya, tidak kurang apa-apa, saya sudah untung banyak. Tuhan bilang, no, kamu kira kamu kaya, kamu kira kamu banyak untung, kamu kira kamu tidak perlu apa-apa. Sebenarnya bukan, semua salah, seluruhnya tidak benar. Engkau sebenarnya miskin, engkau telanjang, engkau buta, engkau sangat-sangat kesusahan, dan engkau tidak ada pakaian. Engkau mempermalukan diri, tidak sadar. Wah, saya berbandingkan kalimat Laodikia sama kalimat Yesus Kristus. Saya takut. Takut kalau terjadi pada kita, dan kita bukan saja tidak insyaf, malah kita menipu diri dengan berkata, I'm very rich, I have already earned so many property and have nothing need. Saya tidak perlu apa-apa. Orang tidak datang ke Tuhan kan dia tidak pernah merasa dia perlu Tuhan. Banyak orang ke gereja bukan saja tidak rasa dia perlu Tuhan, dia rasa Tuhan perlu saya. Kayak saya ke gereja bisa kasih uang, saya menolong Tuhan. Cilakalah. Engkau tidak pernah merasa engkau perlu. Engkau tidak pernah merasa engkau miskin. Engkau tidak rasa engkau perlu sesuatu dari Tuhan. Malah engkau kira engkau yang menolong Tuhan. Di situ engkau tidak pernah bangun rohaninya, tidak pernah maju moralnya, tidak pernah dibereskan etikanya, karena engkau rasa tidak perlu. Inilah kelemahan dari Laodikia yang hari ini diwahyukan kepada kita. Karena engkau tidak rasa diri perlu, maka engkau tidak menuntut. Kenapa kita berdoa? Karena kita tahu kita perlu Tuhan. Kenapa kita mengejar kebenaran? Karena kita tahu kita kurang mengetahui. Mengapa kita berdoa minta Tuhan menambah iman? Karena kita sadar kita kurang iman, perlu ditolong oleh Tuhan. Berbahagialah orang yang selalu rasa dirinya miskin, dirinya perlu ditolong dari Tuhan, perlu dibantu dari firman. Mengapa kita sering dengarkan khotbah yang penting, yang baik? Karena kita rasa kita perlu firman, hidupkan kerohanian kita. Firman yang suci membersihkan etika kita. Firman yang mulia menjauhkan diri dari hal yang mempermalukan. Karena firman Tuhan itu benar, maka membenarkan kita. Firman
itu baik, maka memperbaiki kita. Firman Tuhan itu suci, maka membersihkan kita. Firman itu mulia, maka memberikan pancaran cahaya kemuliaan Tuhan. Kita perlu firman, maka kita datang. Setiap minggu kita datang ke gereja. Mau apa? Hanya mau minta kaya. Oh Tuhan, kasih saya kaya. Kita anak Tuhan bukan begitu. Kita anak Tuhan yang kita perlu sudah disiapkan oleh Tuhan sebelum kita minta. Tapi kita tetap minta karena apa? Kita tahu dia Bapa kita. Kita harus mempunyai hubungan yang normal, bicara sama dia. Kalau istri tidak ngomong, engkau bilang, kenapa tidak ngomong? Ya karena saya belum mau minta apa. Jadi kamu minta apa-apa baru bicara sama saya. Itu kan kurang ajar. Jadi anak-anak datang kepada papa minta sesuatu. Itu anak seperti pengemis. Tapi anak itu bicara sama papa bukan karena mau minta apa. Mau diskusi, mau komunikasi, mau relasi, mau cinta dibalas oleh cinta papa. Sehingga bukan karena perlu baru datang. Sekarang kita datang kepada Tuhan karena apa? Karena I am your son, my father in heaven. I need your love, and now I communicate with you. I create a relationship with you. Itulah hubungan yang normal, yang sehat, yang beres. Hei Laodikia, engkau tidak perlu saya ya? Oh enggak, saya sudah cukup. Engkau sudah cukup, tidak perlu lagi. Itulah sebenarnya engkau tidak pernah maju rohanimu. Karena engkau bicara, aku sudah kaya, aku sudah untung, aku tidak memerlukan apa. Sebenarnya tidak. Engkau picik, engkau susah, engkau miskin, engkau buta, dan engkau telanjang. Yang bicara kebanggaan 3 dibalas oleh Tuhan kecelakaan 5. You are poor, you are naked, and you are blind. Engkau susah, miskin, buta, telanjang. Itu sebab belilah daripada aku. Tuhan jualan. Ini satu-satu kalinya tulis Tuhan jualan. Dan dia tidak jual sama orang luar, jual sama gereja. Gereja lagi ya, belilah daripada saya 3 hal. Pertama, belilah emas yang sudah dibakar, diuji di dalam api. Berarti engkau tidak bisa mendapatkan secara cuma-cuma, engkau harus beli. Gereja ini adalah gereja yang melatih kita semua bayar harga. Ikut seminar, bayar. Dengar konser, bayar. Pergi ikut KKR regional, beli tiket, bayar. Ini gereja yang mengajak kita semua belajar bayar, bayar, bayar. Ada orang bilang kita sudah memberikan persembahan. Apakah itu tidak cukup? Tidak cukup. Karena selain memberikan kepada Tuhan, masih tugas yang engkau belajar mendapat apa? Memberi harga, membayar sesuatu. Ini kita belajar dari kitab suci. Seperti tanah yang Tuhan sudah janji menjadi miliknya Abraham. Abraham tidak take it for granted. Tidak terimanya secara cuma-cuma. Waktu dia perlu sebidang tanah, mau kuburkan istrinya yang sudah mati sebelum dia. Sarah mati umur 127. Waktu itu Abraham sudah 137. Tetapi Abraham masih harus hidup lagi 38 tahun. Setelah istri mati, dia menjadi duda 38 tahun. Karena Abraham hidupnya 175 tahun. Di dalam seluruh kitab suci hanya seorang wanita yang umurnya dicatat sampai kapan dia mati. Tidak ada lain. Maria umur siapa kapan mati? Tidak tahu. Ruth kapan mati? Tidak tahu. Semua perempuan mati umurnya berapa? Tidak pernah dicatat oleh kitab. Hanya satu.
Sarah mati umur 127. Waktu itu suami yang harus mengkuburkan istri ini lebih jarang. Kebanyakan istri yang mengkuburkan suami. Jadi pria kehilangan nyonya, kematian istri, bagaimana sengsara, saya belum tahu, tidak ada pengalaman itu. Tetapi Abraham mempunyai pengalaman itu. Nah dia ini biasanya mati dikubur. Saya mesti kuburkan istri. Sudah tidak bisa ngomong, sudah tidak ada napas, sudah tidak ada suhu. Tidak mungkin mempunyai tubuh yang sehat. Akan bau, akan rusak, hancur. Lalu menjadi seperti kupu-kupu kecil. Dia akan menjadi mayat. Harus dikubur. Tidak ada orang mati yang tidak perlu dikuburkan. Kecuali ada kebiasaan. Seperti di Bali ada tempat satu yang tidak kuburkan, taruh jenazahnya di bawah pohon besar sampai kering sendiri. Dan pohon itu mempunyai udara yang bikin mayatnya tidak bau, tapi akhirnya hancur lalu menjadi tulang. Kalau waktu mengkuburkan perlu tanah, karena manusia dicipta dari tanah kembali kepada tanah, dicipta dari debu kembali menjadi debu. Lalu cari tanah. Dia menemukan ada satu pohon besar di pinggirnya itu baik untuk menjadi tempat kuburan. Lalu dia tanya, ini punya siapa? Ternyata itu bukan tanah sembarangan, ada tanah kebebasan, tanah tanpa milik. Itu ada pemiliknya orang Heti. Lalu dia pergi cari orang Heti yang mempunyai tanah itu, suku kepalanya. Bolehkah saya pakai tanah itu untuk kuburkan istriku yang sudah meninggal? Kepala suku mengatakan, silakan, ambil aja, mana tanah yang engkau senang, engkau pakailah. Oh, tidak bisa begitu, tidak bisa begitu. Biasanya kau jual tanah 1 meter berapa juta, saya mesti bayar. Kasih tahu saya harganya berapa. Oh, tidak usah lah, kamu sama saya kawan akrab. Di daerah ini semua tahu kamu hubungan baik sama saya. Silakan ambil saja tanah itu. Abraham bilang tidak. Saya tidak pernah sembarang ambil orang lain tidak bayar. Saya harus bayar. Inilah contoh paling baik. Jadi orang Kristen jangan ambil uang, ambil barang orang lain tidak bayar. Itu melawan kehendak dan hukum Tuhan. Tidak usahlah, pakai saja. Tidak, saya bayar. Tidak usah bayar lah. Tanah kayak gini kecilnya hanya untuk kuburkan satu orang. Berapa banyak sih? Akhirnya Abraham kasih 400 shekel perak, mahal sekali. Karena dia tidak mau ambil cuma-cuma barang orang lain. Itu sebab gereja ini telah mengajar kita semua belajar bayar. Jadi panitia sudah kerja setengah mati, suruh janji iman. Tidak ada gereja seperti GRI, tapi ini ajaran Tuhan. Saya tidak akan rubah sikap dan kebiasaan seperti ini. Supaya kita semua orang Kristen mempunyai perasaan tanggung jawab. Justru anak-anakmu apapun tidak usah bayar, apapun dimanja, apapun sehingga akhirnya seumur hidup dia tidak pernah mengerti peraturan apa artinya harus bayar. Saudara-saudara, Abraham bayar, dapat tanah. Daud mau beli tanah, bikin bait Allah, bayar. Demikian kita beli tempat ini bayar. Kita beli tempat di Kebon Jeruk bayar. Beli tempat di Pondok Indah bayar. Beli tempat di Semarang, di Bandung, semua bayar uang yang mahal. Karena apa? Kita terbiasa dengan cara Alkitab. Dan kita tidak pinjam uang dari bank. Kita tidak minta dukungan dari orang kaya. Kita tidak minta sumbangan dari luar negeri. Kita tidak biasa mengulurkan tangan untuk menerima. Tapi kita mau memberi kalau perlu. Saudara-saudara, Tuhan Yesus mengatakan, saya jual lo, engkau beli lo. Bukan seenaknya aku karya. Anugerah itu anugerah. Tapi tugas yang harus engkau bayar, engkau harus bayar.
beli dari saya emas yang dibakar melalui api. Beli pakaian putih yang sudah jadi untuk engkau pakai. Mengapa beli emas? Apa artinya emas? Apalagi emas yang dibakar oleh api. Kenapa Tuhan suruh kita beli emas itu? Itu berarti iman yang sudah pernah diuji. Emas itu bukan dari permulaan sudah bagusnya, cantiknya, warnanya begitu indahnya seperti yang kita lihat kuning-kuning itu. Tidak. Kalau engkau mengetahui emas, pertama-tama adalah pasir-pasir yang mengandung batu, mengandung segala bahan-bahan yang lain yang kotor, yang jelek sekali. Engkau baru tahu di dalam batu yang jelek-jelek tersimpan emas yang sangat mulia dan mahal di dalamnya. Tetapi emas tidak akan menjadi emas kalau tidak lewat ujian api. Maka itu batu bara yang mengandung emas kita ambil, kumpulkan semua, taruh di dalam tempat, dikasih api yang sangat-sangat tinggi. Kalau besi perlu 1700 derajat baru leleh. Kalau tanah yang banyak kotorannya perlu 3300 derajat baru leleh. Seperti lahar daripada gunung api. Itu panasnya 3300 sampai 3500 derajat Celsius. Demikian perak perlu dibakar baru jadi perak. Emas perlu dibakar baru jadi emas. Engkau pakai anting-anting, engkau pakai cincin, engkau pakai kalung emas. Jangan lupa itu tadinya pernah dibakar dengan api yang tingginya sampai ribuan derajat. Setelah dia hancur, cair, akhirnya engkau tunggu bahan-bahan yang lain, besi, batu, apa, semua lebih ringan dari emas, timbul ke atas. Timbul ke atas, wah baru tahu kotornya, pasirnya, debunya, kotorannya bagaimana, dikeluarin. Dikeluarin yang paling atas, dibuang, dibakar lagi. Bakar kedua kali, yang lebih kecil timbul lagi. Kenapa timbul? Karena emas lebih berat dari perak, emas lebih berat dari tembaga, emas lebih berat dari perunggu, emas lebih berat dari nikel, emas lebih berat dari timah, emas lebih berat dari titanium, emas lebih berat dari banyak mineral-mineral yang lain. Setelah 7 kali bakar, kotorannya naik terus. Sesudah bakar semua selesai, kotoran ini buang. Lalu bisa lihat tidak ada kotoran. Engkau lihat, melihat mukamu dicerminkan daripada perak atau emas itu. Engkau bilang sudah jadi, tidak usah bakar lagi. Baru apinya dimatiin, emasnya dituangkan, akhirnya menjadi emas murni yang mengkilapnya. Tidak mungkin oksidasi karena emas paling kaku, emas paling menyendiri, emas tidak mau kompromi. Apa yang datang ditolak. Emas menjadi yang disebut logam mulia. Karena apa? Dia tidak pernah berubah. Kenapa waktu nikah pakai cincin emas, tidak pakai cincin kayu? Kenapa tidak pakai cincin arang? Pakai emas itu adalah yang tidak berubah warna. Engkau taruh cincin di jarimu sampai 50 tahun tetap warnanya sama. Berarti saya mencintai istriku dengan sesuatu jaminan saya tidak akan berubah. Apa warnanya? Kayak emas. Apa artinya tidak berubah? Apa makna sesungguhnya? Janji saya tetap tidak kompromi, tidak berubah. Tetap sama kamu sampai selamanya. Maka cincin emas itu artinya kesetiaan, keseluruhan, bundar yang sangat berarti. Meskipun miskin cuma beli 2 gram atau 1 gram, tidak apa-apa. Pokoknya emas. Apalagi yang kaya pakai berlian. Berlian disebut diamond is forever. Yang disebut berlian berarti tidak pernah berubah.
dan itu nilainya sampai selama-lamanya. Itulah sebab kalau engkau berpacar, engkau belian kepada dia, dia lebih senang dari kasih mutiara, lebih senang daripada kasih cincin, daripada timah, dari besi, atau dari stainless steel. Karena emas dan berlian tidak pernah berubah. Tidak pernah berubah warnanya. Tidak pernah berubah akan sifat kekerasannya. Diamond kerasnya 10, angka yang paling sempurna. Emas warnanya tidak berubah, warna yang paling sempurna. Tidak peduli oksigennya berapa banyak. Pokoknya saya tidak mau dioksidasikan. Itu emas. Tuhan Yesus berkata, Laodikia, beli dari saya emas yang diuji dengan api. Saudara-saudara, apa artinya? Menjadi gereja perlu iman yang sejati, yang tidak luntur, yang tidak berubah, yang tidak berkompromi, yang terus mempertahankan kesetiaanmu, ketulusanmu, dan kesempurnaanmu seperti emas, karena dia sudah lewat api. Yang sudah lewat api, tidak usah takut dibakar lagi, karena sudah dibakar semateng-matengnya, sekeras-kerasnya, setuntas-tuntasnya. Itu emas. Laodikia, Laodikia, yang suam-suam, yang tidak dingin, tidak panas. Engkau kira diri kaya, saya tahu engkau miskin, engkau telanjang, engkau buta, engkau picik, engkau penuh kesusahan. Sekarang beli emas daripada aku. Aku jual emas. Tuhan Yesus jual emas. Ini artinya iman sejati yang sudah pernah diuji oleh api. Yesus Kristus mau, dan hanya mau yang mempunyai iman sejati seperti emas yang diuji menjadi muridnya. Tuhan tidak mau murid yang campur-campur imannya, yang campur-campur firman-Nya, yang tidak benar kepercayaannya. Tuhan tidak mau murid-murid yang separuh percaya separuh ragu, separuh murni separuh palsu, separuh sungguh separuh pura-pura. Orang seperti itu akan dibuang oleh Tuhan. Kalau engkau mau ikut aku, beli emas daripada aku. Nah, menjadi murid yang murni, yang sempurna, yang tidak berubah, yang tidak berkompromi, yang setia sampai mati, sampai selama-lamanya. Saya mau murid-muridku bermutu emas. Saya mau anggota Kristen bermutu emas. Yang lain tidak usah lah, saya tidak perlu. Tuhan tidak pernah perlu manusia. Tuhan tidak perlu kita ikut atau kita persembahkan uang. Kalau you ada uang, kalau engkau mau beli, bukan mau sogok. Engkau ada uang, engkau mau beli sesuatu, berarti bayar harga, bukan enak-enak terima seenak-enaknya. Memang anugerah keselamatan itu tidak dibayar, tapi dengan iman menerimanya. Dan iman yang sejati harus diuji seperti emas diuji dengan api. Beli pertama ini, saya mau tanya gereja, kita sudah siap mempunyai iman sejati mengikuti Yesus Kristus? Atau kita berpura-pura, separuh iya, separuh tidak, separuh panas, separuh dingin, separuh sejati, separuh palsu, separuh sungguh-sungguh mengikuti Tuhan, separuh menjadi paksa-paksa tidak rela. Saudara-saudara, mari kita mempunyai iman yang murni seperti emas yang diuji dari api, dan ini harus bayar harga. Kita mau iman, tidak mau dengar firman, ikut kebaktian, malas-malas, baca kitab suci, ngantuk-ngantuk, tidak bisa, tidak bayar harga, tidak dengar firman, tidak mungkin dapat iman. Karena iman datang daripada pendengaran. Mengapa Tuhan memberikan firman? Supaya kita baca. Mengapa Tuhan memberikan janji? Supaya kita beriman, percaya kepada Dia. Dan iman yang sejati bayar harga. Iman yang sejati seperti emas yang diuji melewati api, menjadi murni dan tidak berubah di hadapan Tuhan. Kedua,
Gereja Laodikia, belilah baju putih dari saya. Saya tanya, ini apa artinya? Beli 3 hal. Beli emas, beli baju putih, dan beli obat mata. Bahasa Indonesia macam pelumnas. Saudara perhatikan, semua mesin tidak mungkin tidak ada pelumnas. Kecuali arloji yang paling modern, mereka memakai semacam pelumnas yang 1 kali taruh, seumur hidup tidak usah dikasih minyak lagi. Itu arloji yang 70 tahun, 80 tahun yang lalu perlu kasih pelumnas. 20 tahun sekali minta tukang arloji kasih minyak. Tapi yang baru sekarang sudah menemukan semacam pelumnas yang bikin dia terus bekerja, tidak akan tergoser. Terus bekerja, tidak akan kurang. Karena ada batu rubi yang mentahan dia punya gerakan. Dan ada semacam pelunas ahli yang tidak mungkin ditambah lagi minyak lain lagi untuk seumur hidup. Arloji yang mahal sudah menemukan semua syarat untuk bisa jalan 100 tahun, 80 tahun, tidak usah diperbaiki lagi. Kecuali jatuh, bikin patah asnya. Kalau tidak jatuh, tidak ada kerusakan, atau jatuh sudah inkablok, atau ada satu shockproof di dalamnya. Setelah jatuh masih jalan. Ini kita sering jatuh arloji, dilihat masih jalan. Kok bisa ya? Karena sudah maju sampai begini. Bikin mekaniknya, bikin cara kerjanya, tidak usah ditambah minyak lagi. Dan pelumnas yang terbaik di seluruh dunia, yang tidak ada lawannya, bukan daripada pabrik di Amerika atau pelumnas di Jerman. Yang pelumnas yang paling baik adalah kita punya mata. Saudara, kalau engkau lihat, tutup sebentar. Ada orang yang tutup 1 menit 8 kali, itu normal. Ada yang lihat kamu tutup terus karena matanya sakit. Ada yang 20 kali, 30 kali, terus gini. Ada apa lu? Gini. Ya karena kurang enak, karena matanya sakit. Tapi kalau mata normal, khususnya anak kecil, dia kalau lihat sesuatu, bahkan saling berlomba, ayo siapa lebih tahan lama, tidak usah tutup. Itu orang goblok ya. Terus dah tutup mata, rusak matanya. Kalau perlu tutup. Waktu kulit itu tutup, buka lagi. Itu pekerjaan yang paling halus di dalam sejarah manusia. Tuhan bikin satu pelumnas, bikin bersih lensa. Jadi lensa itu jelas, tidak ada kotoran sedikit pun yang bisa sambung. Ada debu masuk, langsung dibersihkan lensa. Lalu itu pelumnas sudah membuat bersih kita lensa, dia akan ke pinggir, akhirnya jadi ketek. Ya. Jadi kotoran yang kita keluar itu mananya, itu tainya mata. Lalu bersih lagi. Mata otomatis bersih karena mata diberikan pelumnas oleh Tuhan yang terbaik, terhalus, yang kualitas tertinggi di dunia. Lebih baik daripada pelumnas di mesin Toyota, Mercedes, atau itu BMW dan yang lainnya. Paling baik di sini. Dan Yesus bilang, beli 3 hal. Pertama, emas. Kedua, baju putih. Ketiga, pelumnas mata semua. 1, 2, 3. Pertama, emas. Kedua, baju putih. Ketiga, pelumnas mata. Gereja kalau tidak ada 3 hal ini, gereja tidak beda sama organisasi di dunia. Orang Kristen kalau tidak ada 3 hal ini, tidak mungkin menjadi saksi Kristus di dunia ini. Apa 3 hal ini? Emas berarti iman yang sejati. Gereja kalau bukan membangun iman, khotbah tidak membangun iman yang sejati, lebih baik gereja tutup. Itu begitu banyak pendeta berkhotbah tidak pernah membangun iman yang sejati, hanya merusak iman, mencemari iman, membengkokkan iman, memanipulasi hal rohani untuk menipu diri dan kira dia sudah banyak orang. Waktu anggotanya penuh, Roh Kudus bekerja. Roh Kudus bekerja, bagaimana buktinya? Kalau Roh Kudus bekerja,
orang yang mempunyai Roh Kudus harus hidup suci. Kalau pendeta berzina, itu tidak pernah membuktikan Roh Kudus bekerja, hanya membuktikan roh setan yang bekerja. Gereja adalah gereja karena beriman, mempunyai iman yang sejati, membangunkan kerohanian yang jujur dan murni. Itu perlu emas yang pernah uji oleh api. Buy from me the pure gold. Saudara-saudara, api yang menguji mengakibatkan kemurnian emas yang tulen, dan disitulah menjadikan kita beriman di hadapan Tuhan yang tidak takut diuji lagi, dibanting, dianiaya, dibunuh, difitnah, diumpat, disiksa pun tidak perlu takut karena sudah melewati api. Orang Kristen yang sudah pernah lewat api, orang Kristen yang sudah diuji, dianiaya, ya tidak takut lagi ujian dari mana, karena dia sudah pernah lewat. Saudara-saudara, cincinmu taruh di dalam api. Setelah api lenyap, lihat cincinnya masih bagus, karena dia sudah pernah lewat api. Dia adalah cincin emas, bukan cincin campuran. Kalau campuran setelah leleh, semua warna berubah. Cincin takut dikikis. Pakai apa itu? Pakai hal yang mengkikis. Engkau terus kikis dia sampai dalam, tetap yang sepuhan emas dilap tidak lama sudah warna beda. Tapi yang asli emas itu tidak berubah. Maka arloji sama-sama Rolex yang all gold sekarang sudah 200 juta lebih. Tapi yang biasa bisa murah separuh. Saudara-saudara, all gold watches never change the color, never fading, and it is trustworthy, and it keep the same glory and the same nature forever. Itulah sebab yang emas harganya tinggi sekali. Meskipun ada arloji yang terbalik, stainless steelnya lebih mahal dari emas. Seperti Patek Philippe 5712, itu sekarang yang stainless steel lebih mahal dari emas. Saya tidak ngerti kenapa. Coba saya kasih tahu, yang stainless steel tidak berubah warna, emas lebih murni tidak berubah warna. Apalagi zaman dulu, zaman itu tidak ada stainless steel, hanya ada emas yang tidak berubah. Perak berubah, bisa hitam, tembaga bisa hijau, perunggu bisa hijau, tembaga juga bisa hijau. Karena mereka bukan warna yang permanen, yang setia, yang tidak berubah selama-lamanya. Belilah emas, ini artinya iman. Belilah baju putih, ini artinya kesucian kelakuan. Sekali lagi, emas berarti iman yang murni. Baju putih berarti moral yang suci. Gereja harus mempunyai iman. Gereja harus mempunyai moral. Sudah cukup dua ini? Umumnya bilang sudah cukup. Tuhan bilang tidak. You mesti beli barang yang ketiga. Pelunas mata. Mengapa harus tambah lagi satu? Pelunas mata. Harus melihat kehendak Tuhan, melihat visi, melihat segala rencana Allah di hari depan yang kau harus kerjakan. Kalau engkau mempunyai mata yang tajam, melihat jelas pimpinan Tuhan, engkau jadi orang Kristen yang baik. Tapi kalau engkau tidak pernah melihat pimpinan Tuhan di mana, visinya apa, tugas apa, engkau tidak mungkin melakukan misi. Kita sudah dengar visi, misi. Visi yang dilihat, misi yang dikerjakan. As a Christian, we should know, because we see clearly the guidance and the vision from God. We should do diligently, hardworking for mission from God. Jadi visi, lihat, misi, kerja. Saudara-saudara, ini tiga hal menjadikan gereja masih bertanggung jawab. Gereja masih setia kepada Tuhan, masih melakukan kehendak, masih menjalankan pimpinan Tuhan. Pertama, iman yang murni. Kedua, baju yang putih, kelakuan moral yang suci.
Dan ketiga, visi yang jelas. Saudara-saudara, GRI bagaimana? Gereja ini berusaha mempunyai iman yang paling benar dengan membacakan, memberitakan, menjelaskan firman secara tidak berkompromi. Kedua, GRI bagaimana? GRI berusaha menujur, mengajar dan menasihati Anda selalu hidup suci di dalam kerohanianmu, di dalam pikiran, di dalam kelakuan, di dalam pelayanan, di dalam tingkah laku. Hidup suci, hidup memperkenan Tuhan, hidup tidak bohong, tidak curi, tidak nipu, hidup yang selalu jujur, yang selalu lurus dan selalu tulus hati di hadapan Tuhan. Itu pakaian putih. Gereja Reform Injili bagaimana? Kita mengajar engkau melihat visi. Sadar pimpinan Tuhan. Jangan main-main. Kita kirim orang pergi mengabar Injil di pulau, di rimba, di gunung, di pantai, di tempat di mana Indonesia berada, dari Sabang sampai Merauke. Kita pergi mengabar Injil dengan KKR regional supaya orang mengenal Yesus Kristus. Ini visi. Karena lihat jelas, maka kita melakukan sesuatu. Saudara-saudara, setiap kali kita lihat kok tidak ada pelayanan. Bukan tidak ada pelayanan, matanya belum lihat. Saya sampai di Semarang, saya ajak orang-orang yang ikut saya pergi mengunjungi beberapa gereja. Pertama, gereja GKI Stadion. Kenapa orang Jakarta saya bawa ke situ? Saya sudah 60 tahun tidak masuk gereja itu. Tahun terakhir masuk tahun 62. Waktu saya praktek di gereja itu 2 bulan. Waktu itu saya umur 22. Umur 21 saya praktek 2 bulan. Umur 22 praktek lagi 2 bulan. Sesudah itu tidak pernah lagi masuk gereja itu. Waktu itu saya umur 22. Sekarang saya umur 81. Sudah hampir berapa tahun? 60 tahun. Lalu 30 orang ikut saya bawa 7 mobil. Sampai di gereja kita berhenti. Saya ketuk pintu. Seorang pendeta muda. Siapa Bapak? Saya bilang saya Stephen. Oh Pak Tong ya. Saudara kenal saya. Saya dengar daripada streaming. Dengar daripada Reform 21. Nama Pak Tong banyak orang tahu. Saya bilang, you tahu satu tentang saya. Saya kasih tahu yang engkau tak tahu. Apa ya Pak? Apa Pak? Tahu tak? Saya pimpin KKR di 600 kota di seluruh dunia. Rusia, Amerika, Perancis, Jerman, Romania, dan Spanyol, sampai di Italia, sampai di Afrika, sampai di Asia, sampai di Amerika Utara, di New York, di Boston, di San Francisco. Tapi pertama kali bikin KKR di mana tahu? Saya tidak tahu Pak. Itu sudah lama ya. Saya bilang dah lama, cuma 60 tahun. Oh, saya belum lahir. Ya, pendeta muda itu. Nah, dia tahu pertama saya bikin di mana? Saya bikin KKR pertama kali seluruh dunia di kota Semarang, di gereja ini GKI Stadion. Wah, dia kaget. Kalau gitu 60 tahun yang lalu Patong sudah di sini. Iya. Waktu itu engkau di mana saya tidak tahu. Ya. Tapi saya bikin KKR di sini. Sekarang sudah bagus ya. Gereja sudah berubah. 60 tahun dari tempat 300 menjadi 600. Itu namanya gereja. GRII tidak akan puas dengan seperti ini. Dari 0 menjadi ribuan orang. Lalu menjadi hampir 50 kota. Cabang. Pada tahun pertama sampai tahun 20. Cabang nothing. Tidak ada apa-apa. Tapi pada 10 tahun terakhir. Mendadak Kebonjeruk jadi. Karawati jadi, Kelapa Gading jadi, di tempat-tempat lain jadi. Akan dibangun lagi Bandung, Medan, Solo, Semarang, Jogja. Karena apa? Berkembang terus. Saudara-saudara, ini namanya gereja.
Kenapa gereja berkembang? Karena ada visi. Kita lihat kota ini tidak ada gereja. Perlu bangun GRI. Kupang perlu. Bali perlu. Malang perlu. Setiap kota yang kita kunjungi, bikin KKR, kita harap besok bisa jadi gereja. Kenapa jadi gereja? Karena visi. Matanya lihat. Saya berkhotbah di Boston, di dalam salah satu gereja yang paling penting. Sehingga 50 tahun yang lalu, waktu mereka merayakan hari ulang tahun ke-150, mereka undang Billy Graham yang khotbah. Tetapi waktu mereka ingat ulang tahun ke-200, undang Stephen Tong yang khotbah. Saya sampai di situ, saya tahu saya diperkirakan sebagai salah satu pendeta paling penting di dunia. 50 tahun yang lalu merayakan 150 tahun Billy Graham, merayakan 200 tahun Stephen Tong. Sangat dihargai bukan? Tapi saya tidak rasa bangga. Saya tanya, sudah 200 tahun, berapa cabang? Pendeta menjawab, 2 cabang. Saya langsung berkata, hanya 2 cabang? Engkau rasa puas? Gereja saya baru 27 tahun, yaitu 5 tahun yang lalu. Kita sudah punya lebih 48 cabang. Mereka kaget. Karena apa? Mereka rasa cukup, saya sudah kaya. Saya tidak perlu apa-apa. Saya sudah cukup untung banyak. Tuhan bilang, enggak. Engkau miskin. Engkau buta. Engkau telanjang. Engkau picik. Engkau banyak sengsara. Tapi engkau tidak sadar. Kenapa GRI tidak pernah puas? Karena kita rasa kita kurang. Kita miskin. Kita perlu. Kita minta tolong Tuhan. Supaya matanya ada pelunas. Bikin kita tajam penglihatan. Bikin kita mengerti apa yang kita perlu kerjakan. Akhirnya Tuhan berkati. Saudara-saudara, gereja kalau tidak ada penglihatan akan puas, malas, berhenti, santai, tidak berkembang selama-lamanya. Setelah bawa ke stadion, bawa ke gereja Belunduk. Gereja Belunduk yang bundar, itu gereja tertua di kota Semarang. Dan saya pernah KKR di situ tahun 67. Waktu saya bawa mereka lihat, oh gereja bundar di atas ya. Mirip ya, gereja di Kemayoran juga bundar di atas. Gereja kita bundarnya 83 meter. Mereka bundarnya cuma tidak sampai 10 meter. Ini gereja tertua. Lalu mereka lihat ada organ yang tua. Organ asli loh, bukan organ elektronik. Organ asli. Lalu saya tanya, masih bunyi nak? Oh Pak Tong, ini sudah tidak bisa bunyi 100 tahun lebih. Kenapa rusak? Organ itu yang pipanya besar-besar itu. Kalau kemasukan tikus mati di dalam, tidak mau keluar. Lalu engkau mau ambil juga susah. Karena tanganmu kurang panjang. Lalu bagaimana? Bau. Lalu sampai kering. Dikeluarkan dengan kawat susah. Sesuai itu tidak bunyi lagi. Ini tidak bunyi, itu tidak bunyi. Akhirnya menjadi alat musik yang sangat jelek suaranya. Akhirnya semua dibongkar. Mesin diambil. Gereja Belunduk di kota Semarang sudah tidak bunyi lebih 50 tahun. Saudara-saudara, saudara, organ terbesar elektronik yang bukan elektronik, yang asli, organ pipa asli terbesar di Indonesia di mana? Tahu tidak? Tahu? Tidak tahu. Di ISC, di concert hall kita itu terbesar di seluruh Indonesia. Pipanya 3.278 pipa. Ini pipa organ terbesar di Indonesia. Kalau terbesar di dunia berapa ya? Yang terbesar di dunia 23.000 pipa. Kita cuma 3.000 pipa. Di mana? Di Philadelphia. Lalu di Indonesia sebelum kita pasang organ pipa di sini, organ pipa terbesar di Gambir. Tahu Gambir? Gereja Belunduk yang atasnya bundar. Di dalam itu ada organ yang pipanya lebih dari 500. Dan pada waktu mereka
tahu rusak harus dibikin betul. Dicopot satu persatu. Waktu copot saja harganya ratusan juta. Lalu dikirim pakai kapal 3 bulan supaya tidak rusak. Sampai di Belanda. Lalu dibikin betul satu persatu pipanya. Dia punya alatnya, dia punya anginnya, semua dibikin betul. Sudah bikin betul 6 bulan pakai kapal kirim balik lagi. Kirim balik pasang lagi di gereja Gambir itu. Sudah pasang bikin satu organ recital. Mengundang seluruh Indonesia yang suka dengan musik boleh datang. Dan waktu itu saya tahu, saya tidak ada waktu, tidak bisa datang. Karena hari itu saya di luar negeri. Saya bilang, Nyonya, ikutlah organ recital, satu konser organ yang paling penting organnya di seluruh Indonesia. Nyonya, saya pergi. Saya pulang dari luar negeri, saya tanya, engkau sudah ikut? Ikut. Bagaimana? Bagus suaranya. Berapa orang yang datang? Cuma 50 orang. Indonesia musik begitu miskin. Organ dikirim ke Belanda, bikin betul setengah tahun balik lagi, bikin satu recital konser yang datang cuma 50 orang. Karena apa? Tidak ngerti musik, tidak menghargai musik, dan tidak mengerti pipa organ itu apa. Sampai saya pasang pipa di sini, setelah konser hall kita jadi, baru ada orang dengar suara organ asli daripada pipa organ itu seperti apa. Saudara-saudara, di dunia banyak organ yang luar biasa besarnya, yang terkenal. Waktu kita di Sydney, saya sewa City Hall yang pipa organnya 8.600. Lalu Billy yang boleh main, karena dia mempunyai ijazah dari Eropa, pemain organ pipa. Tetapi orang lain tidak boleh ikut. Saudara-saudara, setelah selesai, baru Indonesia mulai mengerti apa itu pipa organ. Tapi gereja yang paling penting bukan ini. Yang paling penting 3 hal. Iman yang murni, moral yang suci, visi yang jernih. Semua ikut saya. 1, 2, 3. Iman yang murni, moral yang suci, dan visi yang mempunyai kejernihan. Nah, ini pipa organ di luar negeri. Saya tidak tahu ini di Eropa atau di mana. Tapi ini bukan Sydney ya. Ini pipa organ yang paling panjang bisa 8 meter tingginya. Kita punya juga. Tapi karena depan kita kurang besar. Maka yang besar di belakang bersuara. Tapi di luar cuma pasang 200 lebih. Kita punya organ di konser hall. Pipa yang kelihatan 200 lebih. Yang tidak kelihatan di dalam kamar itu 3.000 lebih. Semuanya 3.270 lebih. Dan karena apa di belakang? Harus dikasih AC 22 derajat untuk 365 hari. Setiap hari harus 24 jam. AC buka terus. Baru namanya merawat organ. Pantesan di Indonesia banyak organ dimasukin tikus, masukin cicak, masukin binatang-binatang mati di dalam. Suaranya buntu semua. Saudara, tidak gampang memaintain atau memelihara sebuah konser hall. Barangnya mahal, peliharanya susah. Pakai suhu derajat 22 sepanjang tahun. AC-nya, listriknya mahal sekali. Tapi ini memelihara. Yang paling penting, peliharalah imanmu. Peliharalah moralmu. Dan peliharalah visimu. Maka Yesus berkata, hai gereja Laodikia, beli daripada aku. Pertama, emas yang diuji melalui api. Kedua, beli daripada aku pakaian putih, supaya ketelanjanganmu itu ditutup, tidak mempermalukan diri. Ketiga, belilah obat mata. Yesus jual obat. Yesus jual pelunas mata, supaya engkau bisa melihat visi dengan jelas. Dengan demikian, gereja dibangun. Kalau kita bilang, Tuhan bangunkanlah gereja, bukan orangnya banyak. Bangunkan orang beriman yang murni.
Bangunkanlah mereka dengan moral yang suci. Bangunkanlah setiap orang Kristen mata yang jeli, bisa melihat visi dan kehendak Tuhan, pimpinan Roh Kudus, supaya kita menjadi orang yang bertanggung jawab di hadapan Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati kita. Hari ini saya khotbah sampai di sini, dan lain kali saya selesaikan gereja Laodikia, gereja ke-7 yang menerima ajaran dari surat Yesus Kristus. Minggu depan saya akan mengundang Ivan Kristiono, yaitu penerus saya dan asisten pendeta saya, yang sangat dipakai Tuhan dan sangat baik pengajarannya untuk berkhotbah di sini. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami berterima kasih karena cintamu begitu besar dan cintamu yang memurnikan kami, yang membawa kami datang dekat kepadamu, mencintai kamu dan mempunyai kemurnian iman melalui pengajaran firman yang sejati. Kami bersyukur selain kami perlu iman yang sejati, kami juga memerlukan moral yang suci dan mata yang jeli melihat visimu. Pimpinlah kami, jadikan kami gereja yang bertanggung jawab, gereja yang sungguh-sungguh dicintai dan sungguh-sungguh mencintai Tuhan. Dalam nama Yesus Kristus, pada Bos dan Juru Selamat kami yang hidup, kami sudah berdoa. Amin. Semua bilang puji Tuhan. Haleluya. Kita menyanyi Bapak terima kasih. Selesai kita sudah berdiri dan kita akan mengikhlarkan iman rasuli, akan dipimpin oleh pendeta Ivan. Bapa terima kasih, Bapa terima kasih, Bapa di dalam surga, puji terima kasih. Mari kita mengikhlarkan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Silakan duduk. Kita akan kembali memuji Tuhan, ku bersandar pada yang kekal, dan kita akan memberikan persembahan kepada Tuhan. Alangkah girang dan bahagia, ku bersandar pada yang kekal. Karunia besar diberi olehnya, sandar pada lengan yang kekal. Sandar, sandar, sandarku tentu kuat
kita bersama-sama bangkit berdiri dan kita akan masuk dalam doa persembahan. Atas berkat-Mu Tuhan yang indah pada pagi hari ini, kami juga bersyukur Tuhan kalau Tuhan sudah memakai kami, memberkati kami, juga menggerakkan hati kami untuk memberikan persembahan syukur dengan hati yang penuh sukacita dan penuh yang syukur. Terima kasih ya Bapak, berkati juga persembahan ini, kuduskan persembahan ini. Dan juga Tuhan memberkati setiap pelayan-pelayan Tuhan, biarlah Tuhan boleh memberkati dengan kebijaksanaan daripada-Mu, sehingga bisa memakai persembahan ini dengan penuh tanggung jawab. Terima kasih ya Bapak, inilah seru dan doa kami yang kami alaskan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Amin. Mari kita bersama-sama menaikkan doksologi dan menerima berkat. Yang dikasihi oleh Tuhan, arahkanlah hati dan hidupmu kepadanya, dan biarlah engkau pulang dengan membawa berkat dari Allah Tritunggal. Kiranya Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Selesai. Tuhan memberkati.